disimak baik-baik. Kalau sudah hafal, sudah diaplikasikan. Bebas nulis atau tidak nulis ya, itu keperluan kalian. Ya. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong ngantuk, boleh nulis. Tapi disimak dulu ya. Itu mau kemana? Bentar. Ada yang sudah kenal yang ini? Sudah. Bu Saidati. Coba. Kita perkenalan dulu ya, karena bagi kalian itu guru yang baru ya. Nah, ibu kemarin tidak mengajar di kelas 7. Nah, nama ibu Saidati Azizatul Solihah. Biasanya dipanggilnya singkatnya Ibu Dati aja. Nah, nanti insya Allah di semester ini akan mengajar di kelas 8 C, D, dan E. Kalian kelas apa? C dan D. Ngajar apa ya insya Allah? Ngajar olahraga. Dia ngajar PAI loh. Ngajar PAI ya, bukan olahraga. Nah, ya, jadi Pak Abdul nanti ngajar kelas A dan yang kelas B. Nah, materi sangat kali ini kita lebih banyak membahas masalah akhlak ya. Tidak, kalau tahun kemarin itu ada fikihnya, muamalahnya, tapi sekarang terfokus akhlak. Tadi sudah belajar sama Bapak siapa? Belajar tentang apa? Ngobrol doang. Kalau ada judulnya sama akhlak, Pak Abdul juga akhlak. Pak Mikdad ngajarin akhlak apa? Guru. Kalau Miss Betty? Satu lagi siapa? Udah. Perempatnya. Nah, insya Allah kalian akan kita belajar bersama-sama ya, mengulang kembali tentang akhlak terhadap orang tua. Nah, ini sudah belajar dari SD ya. Dari SD belajar, dari TK juga belajar bagaimana caranya adab terhadap orang tua. Ingat? Sebelum kita bahas lebih dalam, ya coba dari yang sudah diajarkan Pak Mikdad, Pak Abdul, Pak Miss. Akhlak itu apa sih? Ayo, Pak Mikdad sudah ngajarin. Tadi di kelas yang lain ada yang katanya udah ngajarin Pak Mikdad. Akhlak itu apa? Perilaku. Apalagi? Etika. Lagi? Ada yang nempel nggak? Jangan-jangan pada tidur nih pelajaran. Ya, materi sangatnya kan panjangnya apa itu? Nggak nulis sih. Nggak nulis jadi lupa. Masa nulis aja? Perilaku, etika, ya. Hampir. Kita bahas akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Khulqun kalau nggak pakai al ya, artinya watak atau tabiat atau tadi itu perilaku, sifat bisa ya. Watak ini sudah menjadi pasti akhlak ini dimiliki oleh setiap manusia. Nah, kapan akhlak itu dibentuk, dibuatnya itu kapan? Kalian punya akhlak seperti ini, kapan itu dibentuknya seperti apa? Bagaimana cara membentuknya? Pas lahir baru dibentuk ya. Kalau pas lagi di kandungan, kira-kira orang tua kita membentuk akhlak kita tidak? Iya. Ya, caranya gimana? Diomong. Caranya gimana? Diomongin ya Pak ya. Kamu nanti kalau udah lahir ya harus rajin sholat, harus rajin ngaji, gitu. Harus baik ya. Kan saya gitu, Bu. Kalau kamu gitu? Kakak saya. Iya. Berarti bagus sukaannya ya. Memang. Jadi manusia itu dibentuk akhlaknya sebetulnya sejak ya harusnya dirancang itu dari memang sebelum mengandung pun orang tua harus punya rencana nih anakku akan seperti apa. Kalau anaknya ingin soleh berarti ketika mengandung anaknya orang tuanya juga harus soleh. Orang tuanya rajin ngaji, rajin ke masjid, orang tuanya insya Allah pas lahir anaknya akan menjadi kayak soleh. Tapi kalau orang tuanya nggak dugem ya, lagi hamil nggak dugem, terus marah-marah aja, ya nanti anaknya hasilnya juga nggak jauh seperti itu. Karena
ngelahirinnya di masjid. Ya, tempat itu ya belum tentu mempengaruhi ya tempat. Kali aja dia orang lagi jalan kebelet ya, tiba-tiba kebelet ngelahirin ya, ada masjid ngelahirin bisa jadi kan. Belum tentu tempat belum tentu ya, tidak 100% mempengaruhi anak manusia. Tapi itu kalau perilaku ibunya mempengaruhi. Kalian tahu 3 hafiz termuda di dunia? Suka nonton Hafiz Indonesia? Nontonan naon? Upin Hafiz dunia. Nah, suka tahu siapa orang anak kecil ya? Anak kecil ini tiga anak, yaitu kakak beradik semuanya jadi Hafiz dunia termuda. Lupa lagi namanya siapa, tapi ini kakak beradik tiga-tiganya. Ternyata setelah ditelusuri, kenapa sih ini 3 anak ini masih muda, masih kecil ya, baru 4,5 tahun tapi sudah hafal 1 Al-Quran, bukan juz 30 juz. Nah, kunaon ya ditelusuri sama orang-orang. Kenapa? Ternyata, ibunya ketika mengandung ya rajin baca Quran, rajin menghafal Al-Quran. Setiap hari dia baca Quran, ngapalin, terus berdoa, ada doanya ya, agar anaknya itu jadi anak yang soleh itu ada. Nah, tiap hari doanya itu, dia mulai belajar Al-Quran dari 3 tahun, 4 tahun setengah udah hafal. Karena apa? Karena waktu hamilnya kan ibunya baca, anak tuh sudah menyerap dalam kandungan, pas lahir tinggal ngulangi doang. Jadi pas ustadznya ngomong, kayaknya saya pernah inget deh dulu waktu di kandungan, padahal ya dia nggak tahu. Rahasianya itu, sehingga pas setengah tahun mereka sudah hafal 30 juz. Jadi kalau kamu nanti pengen punya anak-anak yang hafiz ya, rajinlah baca Quran dari hamilnya nih ibu-ibu nih. Bapak-bapak juga sama, ibu nawe, cerah bapak nante, ya sama dua-dua. Nah, terus sekarang orang tua. Orang tua itu siapa sih? Siapa orang tua teh? Orang yang tua. Orang yang sudah tua berarti orang tua. Nah, orang tua itu bapak atau ibu, bapak dan ibu, karena tahu. Bapak dan ibu dari keturunan nasab, maksudnya yang bapak sedarah ya, bapak ibu kalian, ibu yang melahirkan kalian dan bapak kalian. Dan atau sesusuan, maksudnya apa? Misalkan ibu kalian ya tidak bisa menyusui kalian karena air susunya kurang, terus disusukanlah sama tetangga. Nah, tetangga kamu itu yang menyusui kamu itu jadi orang tua kamu juga, dia orang tua sesusu, ya. Dia maksudnya yang menyusui kamu gitu kan. Dulu Nabi Muhammad juga punya ibu susuan ya. Siapa namanya? Siapa nama ibu Nabi Muhammad yang menyusui Nabi Muhammad? Siapa? Bukan ibu aslinya, ibu susuannya. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Dulu Nabi Muhammad disusukan juga sama orang lain. Nah, kalau sekarang mah ya, ibunya nggak punya air susu sedikit, sekarang mah gampang, banyak susu formula. Susu formula itu dari mana? Susunya siapa? Susunya siapa? Ibunya sapi. Jadi ibunya kamu siapa? Ibunya jadi anak sapi ya, kan ibu sesusuan. Nah, mendingan mah disusukan sama orang yang punya susu aja deh, maksudnya perempuan ya, yang lagi menyusui, ibu susui daripada jadi anak sapi. Nah, terus baik keduanya orang muslim ataupun orang kafir. Jadi kalau orang tua kita ya, misalkan beda agama, itu masih termasuk orang tua. Tidak ada mantan bapak, mantan ibu, mantan anak, nggak ada. Kalau mantan suami, mantan istri, mantan pacar ada, ya. Tapi lamun mantan orang tua masih tidak ada. Termasuk juga kedua orang tua itu nenek, kakek dari kedua belah pihak. Jadi nyambung ke atas itu masih orang tua juga. Nah, akhlak terhadap orang tua itu apa? Berarti bagaimana agar kita menghormati dan menyayangi mereka, baik ya dalam keadaan hidup ataupun mereka sudah meninggal. Jadi tidak hanya mereka masih hidup saja, sudah meninggal pun kita masih harus berakhlak kepada mereka. Caranya gimana? Berdoa. Nah, karena ingat nggak ada 3 hal yang tidak terputus sampai orang itu, manusia itu meninggal. 1
Lupa. Tuh. Mana ulang? Bingung ah. Lupa lagi. 1. Susu. Susu. Ingat ke susu. 1. Nah, harus yang diingat. Nih. 1 ya. Amal manusia yang tidak terputus pertama adalah amal jariah. Amal jariah itu apa? Beda dengan sodako dengan infak ya. Kalau sodako itu kan kamu ngasih misalkan ada orang pengemis, kamu kasih itu sodako. Tidak ditentukan jumlahnya. Infak juga sama. Kalau zakat itu ditentukan, ada kisarannya. Harus 2,5 kilogram beras, terus 2,5% emas. Nah, kalau amal jariah itu amal yang menetap. Contohnya nanti salah satu di antara kalian jadi orang kaya, beli tanah, bilang apa, tanahnya dibangun masjid. Nah, ada orang-orang yang sholat di situ ya buat ibadah. Nah, pahala mereka beribadah itu ngalir. Padahal orang yang membangun masjid itu sudah meninggal, ada di dalam kuburan. Nah, jadi si pahalanya itu ngalir terus ke kuburan, membantuin dia di dalam kuburan. Itu amal jariah, amal yang menetap. Ya, tidak hanya masjid, misalkan bikin pesantren, ya, atau bikin panti asuhan, pokoknya ya yang menetap ya si barangnya teh, wakaf dan lain-lain. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ibu di sini hanya kenalnya sebagian ya, belum kenalan nanti lah di kelas ya. Ayah dan Vincent. Ya. Vincent siapa? Vintage. Kok Vincent sih? Vincent mah artis ya, vintage. Misalkan ayah mengajarkan sholat ya sama temannya. Nah, karena temannya belum bisa sholat yang benar itu seperti apa. Nah, diajarkan. Nah, temannya tahu sholatnya dari ayah. Nah, terus ayah meninggal ya. Nah, ya meninggal ya. Pasti meninggal entah kapan ya. Ayah meninggal, temannya masih hidup nih. Temannya sholat ya. Pahala teman sholat, temannya ini sholat ngalir terus sama ayah ke dalam kuburan. Karena kebaikan ilmu sholatnya itu dikajari sama orang lain. Nah, kira-kira untung gak nih? Untung banget ya. Makanya mending ngajarin tuh yang baik-baik, jangan ngajarin main PS yuk. Nih caranya nih begini nih. Jadi kalau kejahatan itu kejahatan sama dengan kebaikan yang multi level marketing. Orang buat jahat, nggak tahu jahatnya dari kamu juga dapat dosanya. Nah, jadi mending yang mana? Yang baik aja ya. Nah, ketiga, doa anak yang soleh. Ini ngalir ke kuburan. Kalau kuburannya diselimutin, biar mama saya kedinginan, nyambung nggak? Nolong nggak? Enggak. Biar kuburannya nggak keringan, mama di kuburannya dibasahin terus sama air tiap hari, nyambung nggak? Banjir tuh. Terus ditaburin bunga tiap hari biar kuburannya tetap segar. Segar, tapi orang yang di dalamnya mah tetap aja disiksanya. Tetap aja disiksa, nggak nolongin. Nah, jadi yang nolongin apa? Doa. Jadi doakanlah. Minimal kamu tahu doa kedua orang tua gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini baru saya pertama ya. Nah, sekarang biar gak ngantuk. Udah ngantuk belum? Nah, sekarang bagaimana sih contoh-contoh nih? Contohnya kita hormat sama orang tua, peduli sama orang tua. Kamu tahu contohnya seperti apa? Tahu nggak? Malu-malu nih ya, daripada malu-malu. Kan ada orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa menuliskannya ke dalam sebuah goresan pena ya. Gua akan bagikan. Sini. Halo, itu kok. Ya, itu kelompok. Rizky tulisannya bagus. Tidak berlaku sama ya, biar tidak miss instruksinya ya. Silakan sebelum nanti memaparkan ya,
silakan yang kalian tahu tuliskan di kertas itu. Pertama, bagaimana contoh ya, tuliskan contoh 5 contoh ya. 1, 5 contoh cara peduli terhadap orang tua. Peduli ya. Pertama, bentar. Kedua, tuliskan contoh ya, menyayangi dan menghormati orang tua. 5, jadi semuanya 10 ya. 1, sebutkan contoh, ada spidol ya. Sebutkan contoh cara peduli terhadap orang tua. Kedua, contoh cara menghormati dan menyayangi orang tua. Ya? Ada yang bertanyakan? Nah, silakan boleh disertai dengan gambar. Ya, kalau yang bisa menggambar, kalau tidak bisa dituliskan, saya menggambar nanti. Ya, nanti perwakilan kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan ya. Cukup 5 menit? Enggak, 10 menit. 10 menit. Sampai angka gambar 9. sampai angka 9. Ya, sampai angka 9. 5 contoh Balik dulu ini. Ayo yang lain. Coba perhatikan di depan ya. Dari teman kalian. Contoh peduli terhadap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, contoh peduli terhadap orang tua. Yang pertama, membantu orang tua, mendengar perintah orang tua, merawat orang tua, mendoakan orang tua, sama bersilaturahmi pada orang tua. Yang kedua, contoh menyayangi orang tua, tidak membantah perintah orang tua, membiayai orang tua, menghargai orang tua, mencintai orang tua, dan tidak mengecewakan orang tua. Iya, pertama. Semua itu sudah kamu lakukan? Enggak. Enggak semua. Yang mana yang tidak dilakukan, yang belum dilakukan? Yang mana yang belum dilakukan? Membiayai ya, karena kita belum bekerja ya. Nah, memang nanti kalau sudah bekerja ya, insya Allah ya. Ada vintage nih buat vintage. Nah, yang berani maju ke depan ya. Raka berarti Raka seorang pahala syukur. Kelompok ini. Lai. Ayo. Waktu nih. Ayo, Nes. Lewat ya. Sebutkan 5 contoh cara peduli kepada orang tua. Mendoakannya, menanyakan keadaannya, membantunya saat sakit, peka terhadap perasaannya, Dia mau Bapak kalau udah lebaran Bapak Mary Pak. Sebutkan 5 contoh cara menghormati dan menyayangi orang tua. Tidak berbicara kasar kepada orang tua, tidak berbicara dengan nada yang lebih tinggi, berbicara sopan santun, tidak menjelek-jelekan nama. Di sini ada yang suka sebut-sebutan nama orang tua? Kalau dipanggil nama orang tua, nanya aneh Jono. Gak boleh ya.
Raka dulu. Tadi nggak mau. Mama, Pan, Kakak. Assalamualaikum Rizky, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh peduli terhadap orang tua, merawatnya jika sakit, mendoakan orang tua, membantu pekerjaan rumah. Contoh menyayangi dan menghormati orang tua, mendengarkan nasihat, tidak memotong pembicaraan, tidak membantah, tidak membentak. Berapa cara ya? Terima kasih Ustaz contohnya ya. Sampai setengah jam makan. Udah nggak sampai setengah jam makan. Ayo. Udah nggak sampai setengah jam ya Allah. Iya cuma 3 menit. Oh iya, Biarin bagus. Nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja. Lima contoh peduli terhadap orang tua. Satu apa? Merawat orang tua bila sedang sakit. Bantu orang tua. Kita mah siapa sih yang bikin? Kamu ya? Bisa sih. Ya, enggak mau disebutin. 5 contoh. Sebutin atuh. Biarin bagus. Ayo, mau bantuin? Guys, Kelompoknya mau bantuin? Ayo, jangan bantuin. Ayo, anak Idola. mau kamu tuh mau jatuh Memberi salam kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Mendoakan orang tua setelah sekolah. Tidak memandang orang tua jika orang tua mempunyai salah. Tidak marahi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringat tinggi nih Raka. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Raka, ini belum. Raka mau kuasa Raka. Obat. So, silakan buka belakang. Mau cuci mata di sini. Sibukan mikir itu paket. Artinya itu yang ditulis oleh kalian semua berarti sudah kalian laksanakan ya dalam kehidupan keseharian. Yang belum dilaksanakan, nah mangga. Selagi orang tua kita masih hidup, nah kita aplikasikan berbuat baiklah, berbanyak berbuat baik kepada mereka. Nah kita lanjut ya. Kewajiban menghormati orang berbakti kepada orang tua itu tertera di dalam Al-Quran, ada dalilnya ya. Dalilnya ada dalam surat Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Nah, ada juga dalam surat Luqman ayat ke-15 dijelaskan. Nah, berbuat baik seperti apa? Nah, berbuat baik selama orang tua kita itu ya memerintahkan kepada kebaikan. Kalau misalkan orang tuanya nyuri mangga tetangga, kira-kira diikutin apa enggak? Nah, kalau orang tua kita misalkan masuk agama yang lain, kita diajakin masuk agama mereka, mau enggak? Nah, jadi selama orang tua kita taat kepada Allah, jadi menyuruh kebenaran, kita ikut berbakti kepada dia ya, ikut perintah dia. Tapi kalau orang tua kita nyuruhnya kepada yang tidak baik, kita usah ikutin. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 23 juga dijelaskan, maka janganlah kamu mengatakan wala taqul lahuma uffin. Tidak boleh mengatakan kepada orang tua, janganlah membentaknya
dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Tidak boleh ngomong Nah, Gila disuruh beli, mamanya lagi bikin kue, tiba-tiba terigunya habis. Gila, beliin terigu ke Alfamart. Mama, saya lagi main game, kagak kue. Beda, kan? Nah, apakah hanya kata saja yang tidak boleh? Kalau boleh nggak? Bedanya. Mama, nggak tahu saya lagi sibuk. Kan cek Al-Quran lagi aku ukur. Iman dan naon. Nah, intinya ya, sebenarnya bukan hanya kata-kata doang ya. Mau kata atau apa? Intinya menolak perintah orang tua atau membuat orang tua kita bersedih, sakit hati ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, saja nggak boleh, apalagi yang lain gitu. Ya, atau misalkan anak kancing coploknya, ngomong kancing coplok sama orang tua, sopannya. Kalau saya orang tua dipecat jadi anaknya. Nah, itu dalilnya surat Al-Isra. Nah, sekarang bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua? Tidak akan dibenarkan semua, salah satu saja ya. Nah, yang tadi contoh yang tadi itu sudah betul semuanya ya. Nah, salah satunya cara berbakti itu mentaati dalam hal yang benar yang tadi. Terus berinfak kepada keduanya jika kita sudah mampu ya, seperti tadi yang vintage, salah dari Vincentnya. Vintage, kalau kita sudah jadi orang kaya membiayai kehidupannya, nah itu bagus anak yang soleh ya. Tidak menghina keduanya dan berkata yang halus. Nah, lalu bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Tadi sudah disinggung ya. Salah satunya melaksanakan wasiatnya, merawat jenazahnya, memandikan, mensolatkan, menguburkan. Nah, kita harus bisa nih udah bisa memandikan jenazah? Praktek. Nanti praktek memandikan jenazah. Siapa yang mau jadi mayatnya? Jangan yang gede, nanti pas diangkat berat. Jadi yang beratnya saya mah. Pas diangkatnya berat itu mah, yang kecil aja. Jangan Nah itu ya, nanti kalian harus belajar. Jadi kalau orang tua kalian sudah meninggal, nah kalian bisa memandikan. Nah terus mendoakan ayah dan ibu selanjutnya. Nah sekarang apa sih pahalanya? Kita udah susah payah berbuat baik sama orang tua. Emang pahalanya apa? Dapat apa kita dari Allah? Nah pertama dipanjangkan umurnya. Nah diperbanyak isinya. Karena kata Allah, orang yang memperbanyak silaturahmi, ya silaturahmi dengan orang tua, dengan kerabat, itu akan dipanjangkan umurnya. Terus gimana Bu kalau kata Allah jatah umurnya cuma 20 tahun, dipanjangkan itu jadi 80 tahun. Nah, jadi dipanjangkan umurnya ada dua pengertian ya, bisa dipanjangkan jumlahnya atau kualitasnya. Bisa jadi umurnya cuma 20 tahun, tapi semasa hidupnya dia hidupnya berkualitas, pahalanya banyak. Nah, itu jadi dua pengertian. Ada yang dipanjangkan panjang sampai 100 tahun misalkan. Nah, itu dipanjangkan umur. Nah, ini nggak usah semuanya ya. Aja, semua ini. Membantu menolak musibah. Maksudnya apa? Nah, ada sebuah kisah ya, 3 orang pemuda. Nah, laki-laki ceritanya jalan-jalan nih, zaman dulu ya. Jalan-jalan, pas di tengah jalan, di sebuah hutan jalan-jalannya ya. Dan zaman dulu makanya belum ada mall, masih hutan belantara. Nah, jalan-jalan ke sebuah hutan, tiba-tiba hujan lebat. Nah, berteduhlah 3 pemuda ini ke dalam sebuah gua. Nah, masuk ke gua gitu ya, di hutan. Masuk ke gua, nah karena hujannya sangat besar, tiba-tiba ada sebuah batu besar jatuh dari atas ya. Mau jatuh menutupi pintu gua itu. Akhirnya si 3 orang ini terjebak dalam gua, bukan kisah Ashabul Kahfi, beda lagi ya. Nah, masuk ke dalam gua, terjebak, gak bisa keluar. Bingung kan 3 orang ini teh, kumaha caranya? Nah, mikir ya nggak kepikiran apa-apa ya, untuk didorong juga nggak bisa untuk keluar. Akhirnya mereka berdoa, ya mereka berdoa, ya Allah. Nah, semua 3 orang ini menyebutkan amal baiknya masing-masing.
Nah, orang satu berdoa, ya Allah, saya dulu ya selama hidup ya saya itu selalu berbakti kepada orang tua saya. Saya pernah ketika orang tua saya sakit, saya selalu menemani dia. Saya suapin makannya, minumnya juga sampai disuapin ya. Pokoknya orang tua saya mau, saya turutin. Nah, kalau hal ini dianggap amal soleh, maka ya Allah bantu kami, bukalah pintu ya, batu itu geserkan agar kami bisa keluar. Akhirnya ya dengan kekuasaan Allah tiba-tiba batu itu menggeser sedikit, belum cukup untuk orang lewat ya. Terus orang yang kedua ini, yang keduanya juga cerita ya curhat ya sama Allah, menceritakan kebaikannya. Ya Allah, saya pernah punya karyawan. Saya punya karyawan, karyawan saya ini keluar ya dari kerjaan, terus keluar, tapi gaji dia yang terakhir ini belum saya kasihkan. Jadi masih ada di tuan ini ya. Nah, karena orang ini nggak tahu kemana, sama saya uang ini saya belikan kambing. Nah, terus si kambing ini beranak sampai banyak, jadi banyak ya, punya perusahaan, punya ini ya, peternakan kambing. Nah, sampai suatu ketika dia ketemu nih sama mantan karyawannya teh. Ketemu, nah dia kasihkan semua kambing-kambing ini yang sudah beranak banyak ya. Kan kalau bukan orang baik mah udah buat saya kambingnya ya. Nah dia kasihkan semua si kambing itu karena ini hak dia, uang gaji dia waktu itu. Kasihkanlah semua kambing itu. Kalau ini dianggap kebaikan, bukakanlah pintu itu. Dibuka lagi, geser si batunya teh, kebayang gesernya kayak gimana ya. Nah bergeser, satu orang lagi. Nah yang satu berdoa lagi. Ya Allah, dulu saya pernah mau terjebak zina. Jadi dia terpikat oleh seorang wanita ya, sampai dia itu mau berbuat yang tidak diperbolehkan, berzina dengan seorang wanita. Tapi jadi tidak. Nah, tapi tidak jadi karena dia tiba-tiba ingat ya, beristighfar, astagfirullahaladzim, kan ini gak boleh ya, gak boleh dilakukan. Ya Allah, saya mohon ampun. Nah, disitu dia istighfar terus ya, nggak jadi zinanya. Kalau hal ini dianggap kebaikan, bukakan. Akhirnya terbuka lagi, menggeser lagi si batu itu. Nah, lalu 3 orang ini bisa keluar dari gua itu dan akhirnya selamat ya. Nah, artinya salah satu dari mereka itu doanya ya, amal kebaikannya adalah berbuat baik kepada orang tua. Nah, kalau sekarang mungkin ya tidak masuk ke dalam gua kejebaknya. Bisa jadi misalkan mau ketabrak motor gak jadi, tiba-tiba ketabrak mobil, ente ya. Ketabrak motor gak jadi. Nah itu gara-gara saya tadi pagi ngebantuin mama nih nyapu rumah ya, itu ngebantuin mama bikin kue atau apa ya, nah nyuci, ngepel, kata kelompok itu ya. Nah jadi membantu menolak musibah. Terus ada lagi membantu pengampunan dosa. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasul ya, saya punya dosa, saya pengen menebus dosa saya, gimana ya Rasul? Katanya, kamu masih punya ibu? Tidak, ibu saya sudah meninggal. Masih punya bibi? Masih. Nah, silakan berbuat baiklah kepada bibi kamu. Jadi kan bibi itu masih turunan ibu ya. Nah, tante gitu. Nah, berbuat baiklah. Jadi berbuat baik pada orang tua membantu pengampunan dosa. Ketiga, sama dengan pahala berjihad. Maksudnya apa? Dulu ada yang bertanya pada Rasul, minta izin ingin ikut jihad, ingin ikut perang. Ya Rasul, saya pengen ikut perang. Izinin saya dong ikut perang. Kata Rasul, kamu masih punya ibu nggak? Masih. Udah gitu, kata Rasul, sudah berbuat baiklah pada ibu kamu. Pahalanya sama dengan pahala berjihad. Jadi kalau kamu cita-cita pengen pergi ke Palestina tapi nggak ke Cungkonan ya, tidak terpenuhi. Nah, cukup dengan berbuat baik pada orang tua, pahalanya sama dengan kamu pergi ke Palestina perang ngebunuhin orang-orang Israel. Nah, tapi kalau bisa ke sana ya lebih baik, lebih afdol. Tapi kalau nggak bisa, pahalanya sama dengan pahala berjihad, berbuat baik pada orang tua ya. Nah, kalau dibacain lah. Ini ada kisah tentang orang yang tidak yang durhaka pada orang tua. Kamu tahu ceritanya Alqamah? Enggak. Di SD belum pernah ceritain Alqamah. Siapa Alqamah ya? Enggak tahu. Manusia, betul, laki-laki. Hidup pada zaman Nabi Muhammad. Alqamah ini dia dulunya orang yang soleh ya, taat beribadah, masjid, rajin. Tapi dia ini berubah ketika dia menikah dengan seorang wanita ya. Dia menikah
sudah menikah tuh dia perilakunya berubah. Dia jadi tidak menghormati ibunya. Nah, habis nikah kalau ya habis sedang. Duduknya ya boleh menyender tapi sopan, oke? Sopan seperti apa? Nah, jadi Alkoma ini dia berubah ketika dia sudah menikah. Kenapa dia berubah? Dia itu lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Nih bagi para laki-laki, ya laki-laki itu ibu adalah ibu kalian, itu tanggungan kalian meskipun kalian sudah menikah. Ya, saha namina teh tapi nyimpen kantong teh. Namina saha? Siapa? Fakih. Yes, namanya keren ya. Artinya apa Fakih? Tahu. Tanya sama mamanya, nama saya tuh artinya apa? Ya, nama itu artinya harus bagus. Nah, jadi, Alkoma itu ya, apa perbuatannya? Coba. Suatu hari pernah Alkoma tuh beli baju. Bajunya beli 2, satu buat istrinya, satu buat mamanya. Datanglah ke rumah ibunya, disangka ibunya Alkoma tuh ngebeliin baju, ya. Nah buat mamahnya. Yang satu mah kembang-kembang bagus ya, buricak burinong, kalau buricak burinong mengkilap gitu ya, mahal. Nah, tapi ibunya dibeliin baju yang warnanya teh gelap kusuh gitulah. Nah, pas datang ke rumahnya, coba baju yang bagus yang mengkilap itu dipakai sama mamanya. Dipakai, aduh bajunya bagus ya, disangkanya buat dia, buat mamanya. Tapi pas kata Alkoma, ibu maaf, bukan yang itu, baju ibu mah salah. Namanya, baju ibu mah yang ini, yang jelek, yang udah. Nah, sakit hati nggak ibunya juga kayak gitu? Nah, dari hati misalnya, ya udah, nah, mulai diteke ya. Nah, itu yang pertama ya, buat sakit hati namanya. Kedua, pernah mamanya datang ke rumah Alkoma, ada kue tuh di meja, ya kuenya enak ya. Mamanya tuh pengen, nah, dicobaan mau diambil, kata Alkoma jangan, itu mah buat istri saya. Nah, istri saya pesan tadi, istrinya lagi keluar ya, nggak boleh dimakan sama ibu. Nah, nyari hati pisannya. Nah, itu perbuatan sampai, jadi mamanya kesel banget sama Alkoma. Nah, ketika Alkoma mau meninggal, susah meninggalnya. Kenapa? Nah, jadi pas mau meninggal si nyawanya teh di dia terus. Udah kayak sesak napas ya, tapi nggak bisa keluar nyawanya. Kata Rasulullah, panggil ibunya. Diceritain lah perilaku dia ya sama Rasulullah. Kata Rasul, ya sudah, ibu sekarang saya mau bakar anak ibu. Bakar saja ya, dibakar biar dosa-dosanya terbakar semuanya, dibakar. Hati seorang ibu ya sedih kalau lihat anaknya dibakar. Akhirnya ya sudahlah ya Rasul, saya ampuni Alkoma. Akhirnya setelah diampuni, barulah Alkoma bisa meninggal. Nah, meninggal akhirnya setelah ya saya ampuni, tidak jadi dibakar akhirnya. Meninggal Alkoma, bisa keluar tuh nyawanya. Ya, alhamdulillah karena, nah jadi ini kalau kalian meninggalnya pengen gampang, ya jangan gantung ya kamu menggantung perasaan ibu. Nah, Alkoma. Nah, ya. Nah, berapa ini? Kita nonton dulu ya. Pak, nonton apa? Badannya keselnya aja nih. Badannya masih Iya ya, ini dipindahin. Sip. ya. Coba perhatikan ya. Lapar. Oke. Lapar pagi. Ini Alkoma. Beda lagi. Oh. Siapa sih?
教了你还是不会，不要买给你用了，讲来讲去都不会的，安这里。 tombol Paham. Tentang atau apa? Warna-warni, rapid. Bantu ketemu kertas lah. Papa, con có lấy dấu đèo. Papa, con có lấy dấu đèo. Papa. 哎呦妈！你忘记包尿布了。跟你讲过很多次要包尿布，我可以再做一下。你给我很多麻烦了，懂吗？做工一整天辛苦，回来还要帮你抹手边。这张床板很贵的。我看你啊，你应该来这边做。Flashback. Ini lagi flashback. Ini cepetin aja ya.我女儿是这样的吗？我送你去老人院。别生气，我只是忍不住而已。你小时候也时常大便在裤子里。爸爸，改天你大便在裤子，我就送你去老人院。Cepat, iya. Sudah bikin yang nyambung. Udah Bu. Lagi Bu. Lanjut, Bu. Terus ya Bu. Lanjut. Udah nggak ada apa-apanya. Itu masih ada kok. Flashback. Daripada digantung. Kenapa nggak mati-mati? Udah. Jangan makan tahu. Ya, jadi apa yang bisa diambil dari film yang tadi? Kita terkadang lupa ya, banyak orang yang sering melupakan jasa-jasa orang tua kita sewaktu masih kecil. Nah, banyak orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunianya, akhirnya orang tuanya disimpan di mana, di panti jompo, karena nggak mau ngurusin. Urus orang tua sama urus bayi, enakan urus apa? Baik. Nah, bayi mah dia lucu ya, ngompol di celana juga akan dimarahin.
Kalau orang tua yang ngomong, nah, pasti dimarah-marahin. Ya. Harus memang lebih diuji kesabaran. Ya. Kata Rasul, dalam hadisnya di Awas belum selesai. Jadi begini, tidak celakalah bagi orang yang dia ketika orang tuanya sudah tua, dia tidak bisa mengurusinya, tidak bisa mengambil pahala surga. Jadi kalau orang ada anak, ini yang bisa mengurusi orang tuanya ketika sudah tua, ini pahalanya surga, benar-benar pahalanya segede banget ketimbang ngurusin anak yang masih bayi. Jadi nanti ketika orang tua kita sudah tua, ya sudah kembali menjadi seperti bayi, nah siap-siap pahala menanti kita untuk mengurusi mereka. Ya siap? Ya. Nah, sekarang kalian masih diurusi sama orang tua ya, nanti gantian kalian yang mengurusi orang tua. Karena waktunya sudah jam hampir 11:30. Alhamdulillah. Nah ini materi terakhir. Besok kalian sudah tidak ada materi lagi ya. Besok perlombaan. Nah ikut lomba apa aja?